Hai, kompetitor adalah hal yang kerap dianggap sebagai penghalang dalam bisnis. Nyatanya, keberadaan pesaing justru bisa membantu meningkatkan bisnis loh. Kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara menganalisis kompetitor dan adakah manfaat dari keberadaan kompetitor tersebut. Sebelum itu, kita perlu tahu apa definisi dari kompetitor. Kompetitor atau pesaing adalah usaha, produk, brand, atau merek yang menjual produk yang mirip atau bahkan sama dengan produk yang kita tawarkan. Melakukan analisis kompetitor tidak akan optimal jika kita tidak tahu langkah atau strateginya. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis kompetitor usaha, ketahui 5 hal berikut ini. Dengan begitu, kita dapat mengetahui strategi yang tepat agar bisa tetap unggul dibandingkan para pesaing. Identifikasi adalah langkah awal dalam melakukan analisis kompetitor. Pastikan kita melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan mengetahui jenis produk yang ditawarkan kompetitor dan seberapa luas jangkauan pasar yang dikuasai kompetitor. Dengan mengetahui kedua jenis kompetitor tersebut, kita akan mengetahui kompetitor mana yang paling kuat dan potensial. Di era digital ini, media sosial menjadi alat promosi penting bagi sebuah usaha. Itulah sebabnya dalam menganalisis kompetitor, kita juga perlu memantaunya. Untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal berikut ini. Kenali cara kompetitor melakukan promosi. Promosi merupakan tonggak utama para pelaku usaha. Tanpa promosi, harga semurah apapun atau pelayanan sebaik apapun tidak akan dikenal publik. Oleh karena itu, kenali bagaimana kompetitor melakukan promosi produknya lewat beberapa indikator berikut ini. Lakukan analisis SWOT. Ketika hendak menjalankan analisis kompetitor, lakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kompetitor, serta peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari kompetitor. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan berikut ini. Buat tabel rumus dan rencanakan strategi. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, rumuskan hasil analisis SWOT ke dalam bentuk tabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam merencanakan strategi yang tepat agar usaha kita tetap unggul. Dari tabel tersebut, nanti kita bisa melihat apa saja hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk lebih unggul daripada kompetitor dengan strategi tertentu. Sekarang, setelah kita memahami apa itu analisis kompetitor, kita akan mencari tahu bagaimana manfaat dari analisis tersebut. Tentu sangat banyak sekali ya. Membantu membangun strategi pemasaran yang lebih baik. Ketika kita memahami pesaing dan apa yang mampu pesaing lakukan, kita akan lebih siap untuk menggunakan informasi ini untuk mendapat keuntungan. Dengan kata lain, analisis menyeluruh dapat membantu kita membangun strategi untuk memasarkan bisnis secara efektif. Strategi pemasaran yang solid bahkan dapat meningkatkan keuntungan dan membantu mencapai tujuan keuangan atau kinerja bisnis kita. Mengidentifikasi peluang yang kurang terlayani. Melakukan analisis pesaing membantu mengidentifikasi produk atau layanan apapun yang diinginkan pelanggan tetapi belum dapat diakses, sehingga ini menjadi peluang kita untuk mendapatkan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Memungkinkan kita memanfaatkan kelemahan mereka. Ketika kita mengetahui dan memahami kelemahan pesaing, kita dapat menggunakannya sebagai peluang. Misalnya,
Jika mereka tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang kita bisa melakukannya, maka kita dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mendapatkan pasar atau pelanggan, membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat, baik yang sedang direncanakan untuk masa depan atau membuat keputusan yang sifatnya harus cepat dan tepat. Dengan menganalisis pesaing, kita juga dapat membuat keputusan investasi yang lebih strategis untuk menguntungkan bisnis kita. Itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian kompetitor, langkah-langkah dalam melakukan analisis kompetitor, dan tentunya manfaat dari analisis kompetitor. Ingat, kita dan kompetitor kita mungkin memiliki perbedaan dalam berbagai proses, dan itu adalah hal yang bagus. Pastikan bisnis kita memiliki perbedaan yang lebih baik daripada kompetitor kita, dan jadikan hal tersebut sebagai nilai jual dari produk atau layanan bisnis kita. Dengan demikian, kita dapat mengambil keputusan terbaik yang akan membawa bisnis kita ke arah yang benar.